Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepada kita memuji, meminta ampunan serta meminta bantuan dari segala bentuk lini kehidupan diri kita. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Dan dengan Allah juga kita meminta dijauhkan dari segala bentuk keburukan diri kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Siapapun dia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk hidayah, maka tak akan ada yang mampu untuk menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan siapapun dia yang telah Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka tak akan ada yang mampu untuk memberinya hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, dan saya juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Allah yang maha mulia mengingatkan kita semua dalam kitabnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah.
haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian manusia, kata Allah, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah dengan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan yang muslim. Di ayat yang selanjutnya Allah Azza wa Jalla juga mengatakan, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, kata Allah sekali lagi, bertakwalah dengan Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan ucapkanlah, jagalah hubungan silaturahmi di antara kalian yang telah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Hawa alaihissalam, dan juga telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah memberikan banyak keturunan dari keduanya. Oleh karenanya jagalah hubungan silaturahmi di antara kalian, sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi kalian. Di ayat yang selanjutnya Allah Azza wa Jalla juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Hai sekalian manusia, kata Allah sekali lagi, bertakwalah dengan Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan ucapkanlah kalimat yang benar saja sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi saja, niscaya Ia akan mengampuni dosa kalian dan memperbaiki amal perbuatan kalian. Barang siapa yang taat dan tunduk pada Allah dan Rasulnya, sungguh ia dalam keadaan sangat beruntung. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sebaik-baik rujukan dalam segala bentuk lini kehidupan yaitu kitabullah, Al-Quran. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran ialah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi afdhalus salatu wassalam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Dan seburuk-buruk pekerjaan ialah pekerjaan yang tidak mempunyai dalil atau rujukan dalam mengerjakan hal tersebut, dan pekerjaan baru tersebut dikenal dengan perbuatan baru dalam agama, dan perbuatan baru ini akan membawa kegaduhan serta kesesatan dan akan membawa pelakunya masuk ke dalam api neraka. Saudaraku, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, Anda akan menjadi orang yang bahagia di dunia ini bila Anda mengikhlaskan semua perbuatan Anda hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Satu kalimat yang mencakup tema kita khutbah Jumat siang ini. Semoga dengan ikhtiar tema ini kita bisa menjadi orang-orang yang bahagia di muka bumi ini. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mempunyai buku yang bagus, Risalah Mukhtasarah, risalah yang singkat, Al-Wasailul Mufidah lil Hayati Sa'idah. Beliau menyebutkan di antara hal-hal yang bisa membuat seseorang bahagia di muka bumi ini adalah di antaranya, tak kala seseorang memberikan orang lain sesuatu, maka harus dia anggap muamalah dia ini bukan kepada orang tersebut, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian, apapun yang terjadi setelah itu, kita tidak pikirkan. Mau orang tersebut menghibah kita dari belakang, mau orang tersebut menjelekan kita dari belakang, kita tidak pedulikan. Karena muamalah kita bukan dengan orang tersebut, tapi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kiat-kiat yang membuat seorang muslim akan bahagia di dunia ini. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di surat Al-Mulk, di antara ciri-ciri orang yang beriman adalah innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza wala syukura. Sesungguhnya kami memberi kalian sesuatu itu karena Allah, untuk Allah, demi Allah, supaya Allah ridha kepada kami. La nuridu minkum jaza wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian kalimat syukur maupun balasan. Saudaraku, dengan hal ini kita akan bahagia di muka bumi ini. Oleh karenanya Nabi SAW juga menekankan di hadis yang sangat mulia, yang sangat agung. Kata Nabi SAW, sab'atu yuzilluhullah fi zillih yauma la zilla illa zilluh. Di antara 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tak kala tidak ada naungan lain selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah 2 orang yang ikhlas.
Yang pertama kata Nabi SAW, rajulun tasaddaqa biyaminihi fa'akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiku yaminu. Seorang lelaki, ya kata Nabi SAW, tak kala dia berinfak atau memberikan sesuatu, dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Saking ikhlasnya orang tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, rajulun dzakarallahu khalian fafadat aina. Seseorang lelaki kata Nabi SAW yang tak kala dia sendirian, kemudian dia meneteskan air mata. Seolah-olah dia sedang bermuamalah langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pikirkan omongan orang lain terhadap dia. Yang penting dia yakin apa yang dia kerjakan ini benar, sesuai syariat. Mau satu dunia ini membenci dia, dia tidak pedulikan. Inilah kiat-kiat seseorang menjadi orang bahagia di dunia ini. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun bila Anda sibuk mendengarkan perkataan orang lain terhadap diri Anda, maka ketahuilah Anda tidak akan pernah bahagia di muka bumi ini. Kenapa? Karena sebaik apapun kita di muka bumi ini, pasti ada yang mencintai kita, pasti ada yang mencela kita. Ini sunnatullah. Ya, dalilnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, Allah pencipta langit dan bumi ini, orang Yahudi menghinakannya. Mereka mengatakan, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Sesungguhnya tangan Allah terbelenggu, kata mereka. Kemudian juga mereka mengatakan, innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta segala sesuatunya di muka bumi ini, tetap tidak lepas dari celaan hambanya sendiri. Kita lihat juga Nabi SAW, ya, manusia tersempurna di muka bumi ini, ya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, engkau mempunyai akhlak yang sangat mulia. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang memuji langsung Nabi SAW. Sekalipun begitu, Nabi SAW, tetangganya menghina dia, tetangganya menzalimi dia, pamannya sendiri menghina dia, bahkan menghinakan dia di depan orang banyak. Tetangga dia mengatakan Nabi SAW, asatirul awwalin, sahirun kadzab, majnun, orang gila dan lain sebagainya. Lihat, ini Nabi SAW, ya, yang maksum, yang terbebas dari dosa. Nabi pun tidak lepas dari celaan tetangganya. Lantas bagaimana kita hidup di zaman 2023? Kita pengen seluruh manusia itu membuat ridho atau meridhoi kita. Tentu ini adalah satu hal yang sangat mustahil untuk digapai. Oleh karenanya Imam Syafi'i rahimahullah punya syair yang sangat indah. Beliau mengatakan, ridhon nas ghayatul la tudrak. Sungguh ridho manusia adalah angan-angan yang tidak mungkin, mustahil untuk didapat. Sebaik apapun Anda di muka bumi ini, pasti akan ada mencela Anda, pasti ada yang mencintai Anda. Oleh karenanya saudara sekalian, fokuskanlah syiar kalian hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Anda akan jadi orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi afdhalus salatu wassalam. Ketahuilah saudaraku, ikhlas adalah amalan hati. Sungguh amalan hati sangatlah penting untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesungguhnya seseorang bila dia melakukan amal soleh tapi niatnya salah, sungguh ini adalah pekerjaan yang sangat fatal. Ya, oleh karenanya kata Nabi SAW mensifati orang-orang yang menuntut ilmu agama yang besar, amalan sangat mulia. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, la ya'diluhu syai', menuntut ilmu pahalanya sangat besar, tidak bisa menyamai apapun di muka bumi ini. Ya, tapi sekalipun menuntut ilmu tersebut, bila dia salah niat, maka Allah mengatakan, adakhallahu nar. Kata Nabi SAW, man ta'allama ilman liyujariya bihil ulama' aw liyasrifa wujuhan nas ilaih aw liyumariya bihil ulama
aw liyujariya bihi sufaha aw liyasrifa wujuhan nasu ilaih adakhallahu nar. Kata Nabi SAW, siapapun dia yang menuntut ilmu agama demi mendebat para ulama, atau untuk membodoh-bodohi orang yang awam, atau untuk membuat orang lain terpesona dengan dia, maka kata Nabi SAW, adakhallahu nar. Hadis lain, kata Nabi SAW, man ta'allama ilman la yata'allamuhu illa liyusiba bihi arada minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Siapa pun dia, kata Nabi SAW, yang menuntut ilmu agama agar dia mendapatkan sebagian dari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Saudaraku, perhatikan sekali lagi amalan hati kita. Apakah pekerjaan kita ini sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah apa yang kita kerjakan ini sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita mengerjakan ini karena manusia atau karena Allah Subhanahu wa taala? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu disebutkan di Fadailus Sahabah karya Imam Ahmad. Kenapa Abu Bakar lebih unggul daripada sahabat yang lain? Karena amalan hati yang ada pada dirinya. Oleh karenanya disebutkan, ma sabaqahum Abu Bakar bi kathratis shalah wala bi kathratis siyam walakin bima waqara fi qalbi. Tidaklah Abu Bakar lebih unggul daripada sahabat yang lain karena dia banyak sholat, karena dia banyak puasa, akan tetapi dia mengungguli sahabat yang lain karena amalan yang ada pada hatinya. Dan juga Umar bin Khattab merebutkan, dan ini riwayat disebutkan mauquf, ya, lau wuzina imani Abi Bakar bi ahlil ardi la rajaha bihim. Kalau seandainya iman Abu Bakar ini ditimbang dengan seluruh manusia di muka bumi ini, niscaya iman Abu Bakar masih lebih besar. Karena diantaranya Abu Bakar mempunyai amalan hati yang sangat luar biasa. Saya teringat perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, waktu ilmu dia mulai tersebar, tapi namanya juga ikut tersebar. Beliau menyebutkan syair yang sangat indah, wadattu annal khalqa yata'allamuna hadal ilma wa la yunsabu minni syai'. Aku berharap, kata Imam Syafi'i, ilmuku tersebar tapi namaku tidak ikut tersebar sebagaimana ilmuku tersebar. Lihat bagaimana Imam Syafi'i memfokuskan dirinya agar dia tetap menjadi orang yang ikhlas di muka bumi ini. Saya tutup perkataan saya dengan kalimat hadis Nabi SAW waktu dia bertemu dengan Ubay bin Ka'ab. Ya Ubay, kata Nabi SAW, innallaha amarani an aqra'a alaikal Qur'an. Wahai Ubay, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadaku agar membacakan Al-Quran kepadamu. Seketika Ubay tercengang. Allahu samma kali, apakah Allah menyebutkan namaku di hadapanmu wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, naam, sammaka li. Betul, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan namamu kepadaku. Faja'ala Ubay yabki. Seketika hal tersebut membuat Ubay menangis sejadi-jadinya, menangis sangat bahagia. Karena kenapa? Yang mengenalnya adalah Rabbul Alamin, pencipta segala sesuatunya. Oleh karenanya saudaraku, ikhlaskanlah diri Anda hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun satu dunia ini membenci Anda, ketahuilah bila Anda berjalan di jalan yang benar sesuai syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan manusia, fokus dengan tujuan antum. Maka antum akan bahagia dan sukses di muka bumi ini bila antum serius, tawakal, dan dijalani dengan kesabaran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin umat kami ketika mereka bersabar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua agar berbuat adil dan ihsan. Wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari perbuatan keji dan munkar. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Ini nasihat untuk kita semua agar kita selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Washkuruhu ala ni'amihi yazidukum. Bersyukurlah dan Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wala dzikrullahi akbar, dan mengingat Allah adalah suatu yang sangat besar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimissalam. La ilaha illallah. Istaqimu sufufakum wa'tadilu. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله